Hari-hari yang sering kita lewati dan habiskan bersama keluarga, sahabat, teman, ataupun orang di sekeliling kita, kini jarang kita lakukan lagi. Padahal sebelumnya kita masih bisa bersama-sama, bercengkrama, bersenda gurau, dan canda tawa. Namun kini ketika dia datang, semua berubah drastis tanpa kita sadari. Bersama pun tak bisa, bertemu pun tatap muka, bercengkrama, bersenda gurau dan tertawa pun kini tak ada. Ini semua karena virus corona. Ya, serangan virus tak kasat mata virus corona semakin tidak terkendali. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, tapi faktanya penyebaran dan penambahan kasus masih terjadi, bahkan menembus angka 1 juta per hari ini. Di sisi lain, pemerintah telah menghadirkan vaksin dan program vaksinasi yang terus berjalan. Bagaimana memaknai angka 1 juta kasus virus corona? Benarkah kita sudah dalam keadaan darurat? Mari kita akan coba bahas pada malam hari ini. Udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sampai saat ini. Tapi mungkin kita belum banyak tahu sebenarnya gimana sih virus ini menyerang tubuh kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita menyentuh barang yang terkena percikannya dan kita enggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus-menerus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus mempunyai 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan menempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein AC2. Kalau tubuh kita ibarat rumah, virus corona itu perampok dan AC2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke sel kita, dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini tuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan menghack inti sel sehat kita untuk menipu sel imun kita agar tidak menyerang virus coronanya, dan sekaligus ngebuat inti sel jadi ngeproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang sudah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Kita mungkin cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Kita bisa mencegahnya untuk melawan virus corona dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Pertama, gunakan masker ketika akan berpergian keluar rumah, mau dekat ataupun jauh. Dan jangan lupa jika berpergian keluar rumah, gunakanlah hand sanitizer. Jaga jarak dengan orang yang batuk ataupun bersin setidaknya 1 atau 2 meter dari orang lain. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Dan jangan lupa keringkan dengan handuk atau tisu. Intinya, jaga kesehatan.